Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada pemirsa setia budi, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan orang-orang yang terlahir di Senen Pon. Jadi jangan lupa segala sesuatu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan ditutup dengan Alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Semoga apa yang kami sampaikan ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kamu yang lahir di Senen Pon, Senen itu 4, Pon itu 7, jadi jumlahnya 13. Lintang kiriman ataupun disebut aras tuding, sumur Sinobo, kadangkala orangnya suka dipuji dan suka memperlihatkan kekayaan ataupun kepintaran. Akan tetapi sesungguhnya sifatnya bukan demikian. Bahkan selalu orangnya berhati-hati dan suka mengalah. Pun kadangkala bicaranya seperti orang berkeras hati. Sebenarnya orang ini masih bisa dinasihati. Malahannya dia ingin berlaku baik. Ramah tamah, baik budi, karena dia punya sifat aras tuding, senang dan berani berpergian di malam hari. Gagah dan berani. Kadangkala sifatmu suka menjual barang milikmu. Awas, godaannya kadangkala milik orang lain, kadangkala pingin seperti itu. Baik itu kaitannya yang kecil, saudaraku kecil-kecil mungkin pingin sesuatu, buah-buahan, pepaya ataupun sayuran seperti itu. Ada niatan ingin punya orang lain. Keinginanmu sukar untuk dikendalikan. Kamunya sifat sumur Sinobo, suka memberi pertolongan orang yang lemah, lembut. Jadi kamu ini sebenarnya mempunyai sifat penolong. Lemah lembut juga budinya, orangnya dermawan, penyayang, ikhlas. Jadi kamu ini pengasih juga, dicintai sebenarnya kamu. Ingat kamu, saya sampaikan di sini sebenarnya wajahmu rupawan, pintar ngomong, sebenarnya kamu bisa bicara, koneksinya kamu mengalami penurunan saat ini. Kalau kamu nih kerjasama justru malah mengalami penurunan, tapi segera kamu bangkit kembali. Hati-hati dengan kerjasama karena nanti bisa tertipu. Sifatnya kamu ini seharusnya amanah. Awas, kamu kena bujuk rayu seperti itu, ataupun kena tipu, karena kamu orangnya mudah iba, mudah kasihan. Kodam leluhurmu, pemirsa. Jadi kamu ini punya kodam leluhur yang diartikan sababiyah, kirim saja Al-Fatihah. Kamu yang Senen Pon sebenarnya memiliki semacam kontak batin. Kamu harus istikharah dan tawasul. Jangan sekali-kali kita ini punya sifat berbohong ataupun sifat-sifat yang kurang baik. Karena godaanmu banyak di sini. Kadang-kala pingin milik orang lain. Nah, inilah namanya godaan. Kamu harus istikharah dan bertawasul. Yang perlu saya sampaikan di sini, cara menghidupkan kodammu, leluhurmu di saat kamu tidur, pemirsa. Tidur kamu berdoa, ya Allah, ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi, Al-Fatihah. Siapa saudaramu yang sudah meninggal, insya Allah dia akan membantumu di saat-saat kamu kesulitan. Sebenarnya kalau kita sampaikan ataupun kita ramal, kamu yang lahir Senen Pon, umur 6 tahun, dari 0 kamu sampai 6 tahun itu sebenarnya kamu mengalami sebuah kejayaan. Atau diartikan kamu membawa rezeki orang tuamu. Di umur 12 tahun justru kamu menurun. Di situ dibully dengan kawannya waktu SD, sekolah seperti itu. Sama masih SMP, SMA itu kadang-kala ada kawan yang tidak suka dengan kita, susah mencari kecocokan di situ. Tapi umur 24 setelah kamu nih menginjak dewasa, umur 24 tahun kamu menaik.
mudah sekali kamu mendapatkan pekerjaan. Awas 30 justru kamu menurun karena di situ godaan terutama asmara, kadang-kala dia terganggu rumah tanggamu. 36 agak naik tapi tidak terlalu, tapi ada ketingkatan di situ. 42 masih sama standar. 48 justru kamu naik. 48, 54 ke sini kamu masih alhamdulillah. Ingat, mulai di hari tuamu kamu justru menurun. 60, 54 kamu masih standar, tapi kejayaanmu di umur 48 sekitaran itu. 48, 49 seperti itu. 50, 51, 52 itu masih gagah-gagahnya kamu. 66 turun kamu udah sakit-sakitan. Sebenarnya umurmu panjang pemirsa yang lahir di Senen Pon. 72 kamu itu masih ya boleh dikatakan hasil kerjamu di masa mudamu bisa kamu nikmati. Termasuk 78 pun seperti itu. Nah, kamu masa tuanya justru ada hasil dari jeripayah masa mudamu bisa kamu nikmati. Kamu ini sebenarnya orangnya pintar bicara. Ya kalau kamu perempuan ya kamu cantik, kalau laki-laki ya kamu tidak terlalu jelek dan termasuk kamu tampan seperti itu. Kamu yang lahir di Senen Pon yang wetonnya 13 ya pemirsa ya. Jadi apabila kamu ini mempunyai anak, ini untuk kamu yang Senen Pon, anaknya ingin sukses, maka sebagai orang tua, ini terutama ibunya, bacakanlah Al-Fatihah untuk anaknya 41 kali seterusnya, dalam arti sampai dia menjadi orang yang sukses. Waktu kita ini misalnya sambil bekerja, sambil nyapu ataupun sambil mandi, tapi tidak posisinya lagi BAP, bisa kamu membaca Al-Fatihah, lagi masak, lagi ini dalam hati untuk anakmu. Jadi insya Allah anakmu menjadi orang-orang yang sukses. Tapi apabila anakmu suka berantem dengan kakaknya dan adiknya, maka seringlah dibaca Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif 30 kali sampai sebanyak 41 hari. Dan ditiupkan di gelas ataupun air mineral yang sudah dibuka, ditiupkan paginya diminumkan kepada anaknya yang suka berantem tadi. Jadi Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif 30 kali selama 41 hari. Insya Allah anak itu tidak menjadi nakal ataupun sering berantem dengan kakak beradiknya. Seperti itu. Misalnya anak ini goblok ataupun tidak pintar dalam bersekolah, ini dibaca 41 kali ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, lalu ditiupkan ke air dan diminumkan. Ini untuk anak kita yang mungkin dalam sekolah tidak terlalu pintar. Ini sebanyak 41 kali. Kalau anaknya sakit-sakitan, mudah sekali sakit-sakitan, 41 hari dibaca 300 kali dalam satu harinya, ditiupkan dan minumkan airnya. Jadi Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, seperti itu. Nah, doa ini penting saudaraku karena yang bisa merubah takdir dan nasibmu. Jadi doa ikhtiar dan tawakal ini penting ya saudaraku ya pemirsa ya. Kadang-kala diartikan kalau Jawa ini sirno dalane pati. Jadi sirno dalane pati ini ibarat orang Islam ini husnul khotimah. Jadi tidak boleh punya sifat iri, dengki dengan tetangga ataupun dengan yang lainnya, karena kita ini rezekinya sudah diatur. Ikuti air yang mengalir. Kadang-kala nur sifat. Jadi orang Jawa ini punya sifat sirno dalane pati, nur sifat ini artinya cahaya urip jadi obor. Jadi kita ini punya sifat cahaya, bisa memberi kehidupan di sekitaran kita ataupun di lingkungan kita. Luber tanpa kebe. Jadi kalau luber tanpa kebe ini walaupun kita kaya tapi kita tidak memperlihatkan kekayaan kita, tergolong yang hidup sederhana. Seperti itu pemirsa yang kami harapkan kamu yang lahir di Senen Pon dengan video ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Nah kalau yang ini pemirsa, ini sedikit saya punya ini azimat ya pemirsa ya. Ini dibuat, ditulis di kertas putih seperti ini, lalu dipaku di atas pintumu supaya tidak ada makhluk gaib yang mengganggu di dalam rumah tanggamu. Ini huruf hijaiyah. Kalau kita agama Islam, kurang lebihnya kalau kita lafadzkan dengan sholawat supaya bisa dihafal ini kalau disolawatkan bunyinya seperti ini pemirsa. Li khamsatun utbi bihang harol wabail hatimang wal mustafa wal mutaddam wa nahumang wa patimah. Jadi ini dipaku di tokomu, di atas pintu kusenmu, ditulis di sepertiganya malam. Banyak orang tidur, kamu menulis azimat seperti ini. Sebenarnya yang paling bagus di kulit menjangan, saudaraku, kulit rusa. Cuman kan kita susah sekarang ini, itu auranya bisa terpancar, tapi sangat sulit karena sudah binatang yang dilindungi. Kalau yang ini untuk pegangan kamu supaya kamu dilawan jenismu suka kepadamu, dan kamu apabila usaha tidak sulit dalam mencari rezeki. Sebenarnya usaha itu kuncinya, saudaraku. Bangunlah di pagi hari, setelah sholat subuh tidak boleh kita ini tidur lagi, kita harus aktivitas. Yang mungkin yang buka warung ya buka warung, ataupun yang dagang online ya segera dikirimkan. Karena di pagi hari ini ditebarkan rezeki ini untuk semua ciptaan Allah. Ayam berangkat pagi pulang sore perutnya kenyang seperti itu. Termasuk cecak yang tidak bisa terbang tapi makanannya yang terbang-terbang. Kalau mau protes mungkin semut tidak bisa tidur, karena semut ini tidak tidur, selalu bekerja dan bekerja seperti itu. Jadi sebegitu juga kupu-kupu hanya 45 hari. Jadi air lautan ini seandainya dirubah menjadi tinta tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi kalau dikatakan ini azimat ya silakan. Ini hanya mendampingi pelengkap. Karena yang bisa merubah nasib dan takdirmu adalah semacam seperti ini. Karena pernah terjadi kebakaran besar-besaran, tapi lafaz seperti ini tidak tersentuh api. Apalagi sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhalu bil qadu wa taubariju bil kurabu wa tuqadda bi awaiju wa tunalu bi rahaibu wa husnul hawadimi wa yustasqal hamamu biwadil karim. Jadi nanti kalau saya selesaikan ini konten ini kepanjangan ditinggalkan, ini udah 13 menit. Nanti ini sholawat nariyah ini dibaca di bilangan ganjil supaya Allah menjadi penggenapnya 1, 3, 7 ataupun 21 sampai 81 yang mungkin yang mencalonkan diri jadi Pak Lurah ataupun anggota dewan, insya Allah kan jadi. Lalu ditutup birahmatika ya arhamar rahimin. Ini sholawat nariyah ya saudaraku ya. Jadi itu saja, karena kami ada kegiatan di luar. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang lahir di Senen Pon. Itu saja, saya ingin mendoakan kepada yang subscribe ya Allah, yang like, yang komen ya Allah. Panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat dan doa tolak bala hambamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bahasa semut saja engkau tahu ya Allah, apalagi kami manusia ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa'id isab ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala wal fasha'a wal munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal minhana mathara minha wa ma batana min baladina hadda hassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allah hadini wa ala kuliyatin sholehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bil barokati al-Fatihah saudaraku. Amin. Jaya jaya Wijayanti, lepur dining pangastuti, jaya hadi dining krat. Rahayu rahayu rahayu. Akhiru kalam saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami si Kliwon Setia Budi Channel.